Video tutorial ini akan membahas mengenai cara mendigitasi data seismik. Tutorial ini merupakan bagian dari seri Subsurface Data Preparation Technique. Tujuan dari digitasi seismik data adalah untuk mendapatkan data secara digital dan menyimpannya ke dalam format Segway. Format Segway ini merupakan format yang distandarisasi oleh Himpunan Ahli Geofisika Dunia, SEG, Society Exploration Geophysics. Kemudian software yang akan kita gunakan adalah seperti biasa untuk mengcapture image, yaitu sniffing tool, bisa dengan juga software-software yang lain, tetapi sniffing tool ini sudah tersedia dalam operasi Windows. Kemudian software yang kedua yang kita gunakan adalah Seismic Graphics. Ini merupakan free software package, ya. Dapat diakses pada website https://seismicgraphics.com. Kegunaan software ini adalah untuk memvisualisasi seismik data. Dia bisa membaca berbagai macam format seismik data dari SEGD format, Segway format, bahkan image format, sehingga software ini bisa digunakan untuk mendigitizing seismik data. Sumber data seismik yang digunakan dalam tutorial ini berupa format dokumen PDF, ya, yang mana data ini digunakan pada saat internship program di Geotama Prima Usaha. Kemudian untuk proses digitize ini, workflow-nya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus mengcapture seismic display, kemudian menyimpannya ke dalam JPEG format. Langkah kedua adalah seismic vektorisasi. Dan terakhir, kita mengekspor hasilnya ke dalam Segway format. Slide ini menunjukkan contoh dari data seismik yang akan kita digitasi. Data navigasi atau koordinat dari lintasan ini kita peroleh dengan cara digitasi juga. Untuk mengikuti tutorial bagaimana cara mendigitasi lintasan seismik, bisa dilihat pada video tutorial yang disertakan dalam link deskripsi di bawah video ini. Untuk memulai vektorisasi seismik ini atau digitasi seismik ini, kita harus mengcapture gambar dari data seismik ini. Kita akan gunakan sniffing tool, ya, dengan mode rectangular sniff. Dalam mengcapture seismic data ini, kita harus perhatikan bahwa kita harus menghindari dari anotasi dari display seismik ini. Dan perlu diingat juga kita harus berusaha mengcapture data dari anotasi yang jelas tertera dari data ini. Misalkan untuk timingnya kita akan mendigitasi atau mengcapture image ini mulai dari timing 1500 milisecond sampai 2500 milisecond. Kenapa nggak sampai bawah ini? Karena kita tidak tahu pastinya berapa timing yang di bawah ini. Nah, mari kita mulai dengan mengklik mouse button 1 pada area yang kita inginkan. Dalam hal ini untuk mulai dari titik sini, titik di 1500, ya. Kemudian terakhir di titik timing 2500 ini. Ya, usahakan garis dan anotasi pada image ini tidak ikut tercapture, ya.
Nah, kemudian setelah kita capture image-nya, kita simpan data hasilnya ke dalam format JPEG. Kita kasih nama, ini datanya untuk line 78XT ya. Line 78EXT. Oke. Kita sudah menyimpannya. Nah, tadi parameter trace length harus diingat 1000 milisecond dalam hal ini ya. Kemudian kita gunakan aplikasi Seismigraphics untuk proses pengerjaan digitisasinya. Buka image yang kita sudah capture dari menu File, kemudian pilih submenu Open Image File. Ya, di ini kita memilih image file yang akan kita digitize. Nah, contoh ini kita akan mendigitize atau vektorisasi untuk line 78. Baik, perlu diperhatikan dalam parametrisasi untuk vektorisasi ini, kita harus masukkan koordinat navigasi dari ujung-ujung lintasan ini ya. Lintasan pertama dan kedua, serta kita harus mengisi juga panjang dari data kita atau record length-nya. Nah, seperti sebelumnya kita capture panjang data kita adalah 1000 milisecond. Kemudian untuk titik-titik ujung ini kita harus perhatikan dan menggunakan data yang hasil digitasi dari base map-nya. Nah, jangan lupa ini posisi yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita lihat kembali ke slide ini, bahwa yang posisi yang sebelah kiri atau kiri ini ya, sebelah kiri adalah posisi yang di agak sebelah baratnya, yang ini di sebelah timur ya. Yang di gambar sebelah kanannya itu posisi di sebelah timurnya. Nah, dari proses digitasi base map lintasan seismik tersebut, kita peroleh bahwa untuk koordinat X di line 78X di ujung barat adalah ini ya. Kita kopikan ya, Ctrl C, pindahkan ke sini. Untuk Y-nya juga Ctrl C. Kemudian ujung lintasan yang satu lagi, ini yang sebelah timurnya, koordinat Y-nya. Nah, kalau kita sudah mengisi ujung-ujung koordinat dan navigasi ujung-ujung lintasan tersebut dan panjang dari data seismik kita langsung open. Oke, datanya sudah langsung terbuka. Ya, ini format yang kita baca adalah image, dan sekarang udah terdigitasi. Kita bisa lihat kalau perhatikan message di bar yang bawah ini ada nilai-nilai amplitudenya. Untuk keperluan display kita bisa rubah display settingnya ya. Misalkan kita mau melihat display seismik ini dalam format saw density ya. Nah, ini display dalam density format. Sebelumnya kita lihat dalam tipe wiggle display ya. Nah, kita juga bisa melihat header apa saja yang dibuat ketika proses
vektorasi tadi ya. Ini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ini. Jadi dari di sini bisa lihat bahwa ada trace header sequence number, ya trace sequence number dari mulai 1. Kalau kita perhatikan ini incremental 1 ya, sampai ujung sini adalah 847. Nah, kalau kita perhatikan nih koordinat di header byte 7377 sama byte 8185 ini sebenarnya kalau untuk short record ini posisi dari koordinat short point dan receiver. Tapi dalam image ini merupakan koordinat dari CDP seismic ini ya, karena ini berupa stack data. Ya, kita bisa lihat informasi-informasi navigasi sudah ada. Nah, ini kita perlukan ketika data ini di loading ke dalam software package untuk seismic interpretasi. Nah, kemudian setelah kita cek dan kita cocok dengan hasil ini, maka kita simpan hasilnya, export data dari file menu, export data ke segue format ya. Beri nama outputnya ya, misalkan line 78 ext ya. Kemudian kita ada pilihan untuk jenis format data yang akan kita keluarkan. Bisa pilih IBM 32 atau IEEE float, dan headernya kita bisa pilih apakah dalam ABCD atau ASCII ya. Nah, detailnya mengenai format segue nanti kita akan bahas dalam video-video seri selanjutnya. Untuk kesempatan ini dan keperluan tutorial ini, ABCD header yang kita gunakan dan isinya pun isi default dari software ini ya. Kemudian kita klik button export untuk mendapatkan data ini dalam segue format. Outputnya kita pilih misalkan image segue line 78 xt. Oke, sudah sukses. Kita punya data ini dalam format segue, maaf. Mari kita cek. Ini kita tutup yang dari format JPEG. Kita buka yang dari format segue. Jenisnya stack data. Kita buka filenya. Nah, tadi kita simpan di sini ya. Open. Dan open data. Nah, ini data kita yang hasil proses digitalisasi. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.